Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau review-review saja dulu ya. Ini di depan ini ada saya punya kompresor oilless. Kita langsung deketin saja. Ini produk dari Laconi ya. Dari Laconi dia punya merek Basic 25S. Ini yang sudah oilless ya, jadi dia nggak berisik, kita deketin aja. Nah, untuk spesifikasinya kita lihat ya di situ ya. Basic 25S oil kompresor 0,75 horsepower atau 3/4 PK ya. Terus kapasitasnya untuk tangkinya 24 liter ini. Untuk dimensinya, diameternya ini nih. Ini sekitar 25 sampai hampir 30 cm ya. Terus untuk panjangnya tabungnya ini sekitar 45 cm. 45 cm. Terus tingginya ini sekitar 50 cm ya tingginya. Jadi bisa dibawa kemana-mana, makanya dia dipakein kayak gini nih untuk diangkat. Cuman kalau saya kasih ini, saya kasih roda lagi. Sebenarnya harusnya pakai ini untuk kakinya ya. Tapi saya pakaikan roda biar bisa dibawa ke mana-mana, digeret sana geret sini. Oke, langsung lanjut lagi ke sini. Oke, ini horsepower-nya juga tadi ya 0,75 atau 3/4 PK. Daya listriknya menghabiskan 550 watt ya. Jadi kalau listrik di rumah itu ada 900 watt kuat, masih bisa ngangkat ya. Terus voltase di 180 sampai 220 volt. Pressure maksimal di 8 bar atau 115 psi. Pressure untuk tangkinya ya, di tangkinya ini ya. Jadi kekuatan tangkinya ini 115 psi atau 8 bar. Kalau kita lihat nih, dia tebal ya, sekitar 2 mili. Sama seperti produk-produk sebelumnya dari Laconi ini ya. Lumayan tebal. Terus volume maksimalnya 80 liter per menit ya. Jadi mesinnya ini mampu menghasilkan volume udara yang dihisap sebanyak 80 liter per menitnya. Jadi hitung aja kalau dia sampai 24 liter tangki ini, selama berapa menit dia bisa penuh sampai 8 bar. Nanti kita coba. Oke, kemudian tangkinya tadi ya. Kemudian tangkinya 24 liter ya. Ini. Tapi saya nggak tahu ini apa benar 24 apa kemungkinan ada kurangnya dikit lah. Terus beratnya 12 kg, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kelengkapannya di switch ya, ada switch ini ya, untuk menarik tombol merah untuk menyalakan mesin, tekan untuk menghentikan. Terus ada pressure meternya ya, ini dia. Ada valve otomatis yang disetel di 8 bar. Untuk penyetelannya ya sudah dari pabriknya lah, kita tinggal pakai aja, udah praktis. Nah, untuk mesinnya ini sudah oilless ya, jadi dia nggak pakai oli lagi dari generasi sebelumnya ya. Jadi ini bisa dipakai untuk malam hari. Ya pokoknya nggak berisik lah dia. Ini yang sudah silent ya. Untuk masuknya, lubang masuknya dia lewat sini ya. Ini ada filternya ini. Ini memang anunya 2. Cuma di sini buntu. Ada memang yang 2. Itu yang di 1 HP lebih memang.
Cuman kalau ini masih satu ya, yang ini untuk lubang hisapnya. Tapi dilihat di sini pistonnya ada dua ya, di sini dan di sini ya, untuk menghasilkan udara seperti yang diminta ini ya, 80 liter per menit. Makanya dikasih piston dua. Oke, ini kegunaannya untuk apa aja? Kalau di saya untuk menggunakan untuk pompa ban pertama, terus untuk air duster ya. Ini air duster untuk bersih-bersih, untuk alat perbengkelan lah ya. Ya, bisa untuk bersihin apa aja. Kemudian bisa juga untuk spray gun ya, untuk mengecat. Nah, untuk spray gun ya, karena di sini kita menghasilkan, karena di sini cuma menghasilkan 80 liter per menit, jadi spray gunnya hanya bisa dipakai dengan spray gun dengan nozzle 0,5 sampai 0,8. Kalau spray gun yang nozzle-nya 1,0, dia belum mampu ya, belum mampu. Tapi sebenarnya bisa diakalin ya, bisa diakalin. Kalau mau pakai spray gun yang 1,0, ini dipenuhin dulu. Cuman kita penggunaannya nggak sampai 1 menit sudah habis ini. Jadi kita harus ngisi lagi. Jadi idealnya kita pakai 0,5 sampai 0,8 untuk nozzle spray gun ya. Ini juga bisa untuk pengecatan mobil ya, dijamin bisa. Tapi ada tapinya, tangkinya memang kurang besar. Sebenarnya mesin kompresornya ini mau berapapun jenis, mau berapapun kapasitas PK-nya ya, mulai dari 0,75 sampai 1 PK sampai ke atas. Yang penting itu ininya. Kalau ininya bisa besar, banyak, atau kapasitasnya tangkinya ini besar, dijamin mesin berapapun bisa untuk mengecat mobil ya, gitu ya. Kemudian juga ini juga bisa digunakan untuk staples tembak ya, staples tembak, karena staples tembak di 4 bar dia, di 4 bar sudah bisa digunakan. Terus paku tembak juga bisa karena dia di 4 bar. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk impact angin ya, impact angin, karena tapi saya belum punya, saya belum bisa praktekkan. Ini bisa karena impact angin juga dari 4 bar sampai 8 bar untuk bekerjanya. Hanya saja dia kalau untuk membuka ban truk juga nggak bisa kalau impactnya ya. Kita harus lihat impact yang besar juga. Tapi kalau impact untuk buka ban mobil, kompresor ini masih kuat ya. Kita balik ke kelengkapannya ya. Di sini dilengkapi ada valve-nya ya, valve super 4. Cuma ini sudah saya tambahin quick coupler yang model SF20 ya, karena dia super 4. Quick coupler karena di standarnya belum ada. Kemudian ada pressure-nya tadi di sini. Terus cuma sayangnya ini belum ada regulator udaranya ya. Yang itu loh, yang ada pembatas. Jadi ada 2 pressure untuk pembatasnya itu, untuk buka tutupnya angin seberapa besar yang dibutuhkan. Kalau ini belum ada, jadi kita harus menambahkan lagi sendiri di sini nanti. Cuman kalau saya sih, saya nggak perlu ya, karena saya gunakan bukan untuk ngecat kali ini. Untuk pengecatan ada sendiri. Tapi bisa juga untuk pengecatan kita langsung setel di spray gunnya ya. Kita cari-cari di spray gunnya ya. Kita setel manual di situ. Kan kita uji coba dia berapa menit sampai di 8 bar tadi ya. Oke, kita mulai di 3 ya. Nah, dia udah nyala. Silent, bro, silent ya. Sudah 1 menit.
Oke, dia di 2 menit kurang sedikit sudah terisi penuh ya. Kemudian kita coba untuk nyala maksimalnya di mana ya kalau dia sudah habis ya, nyala otomatisnya di berapa bar. Nggak usah kita buka full, kita buka setengah aja. Terus kita coba buang anginnya ya. Kita buang, dia nanti untuk nyala otomatisnya di berapa bar. Oke, dia mulai menyala di 5 bar ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya Om. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.